Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Rumah di Atas Batu, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 7 ayat 24. Yesus bersabda, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus mengajar para muridnya tentang iman dengan perumpamaan tentang pondasi sebuah rumah. Sabda Yesus, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Saudara-saudari terkasih, ada banyak bentuk rumah berdasarkan posisi keletakan lantai rumah dengan tanah. Ada rumah yang lantainya menjadi satu dengan tanah di bawahnya. Ada rumah yang lantainya ditinggikan dengan tiang kayu atau beton yang sering disebut sebagai rumah panggung. Apapun bentuk lantai dasarnya, rumah-rumah itu tetap memperhitungkan kekuatan dari pondasi rumahnya. Sebuah rumah selalu dibangun dari bawah, dari pondasi. Dari sinilah bentuk dan ukuran rumah ditentukan. Bagian dinding, apalagi atap, dikerjakan paling akhir. Kalau pondasinya tidak kokoh menopang, maka bagian atas rumah akan bisa roboh. Konsep pembangunan rumah yang dimulai dari bagian pondasi ini juga dilakukan pada berbagai bidang kehidupan. Bahkan ada sebuah lagu rohani yang kata-katanya terinspirasi konsep ini. "Letakkanlah alas rumahmu di atas padas yang dalam." Masyarakat modern saat ini dalam berpikir dan bertindak cenderung tidak peduli dengan kedalaman dan kekokohan pondasi. Masyarakat lebih menyukai kecepatan dan kedangkalan. Tidak ada yang perlu dipertahankan dari masa sebelumnya. Segera berganti dengan yang baru. Namun, kebaruan itu seperti sekerdipan mata saja adanya. Seperti daun kering yang ringan diterbangkan angin. Memang ada kehidupan yang hanya perlu sesaat dipertahankan, karena memang hanya diperlukan saat itu. Namun, bukankah kehidupan juga memerlukan berbagai hal yang bermutu, bernilai, mendalam, kuat, berdaya tahan? Hubungan antar pribadi,
karena bertemu di pinggir jalan tentu berbeda dengan hubungan suami istri yang hanya dipisahkan oleh maut. Saudara-saudari terkasih, di dalam ajaran Gereja Katolik, perkawinan itu bersifat sakramen, satu, dan tidak terceraikan. Peringatan 25 tahun atau pesta perak dan 50 tahun atau pesta emas sebuah perkawinan Katolik menjadi bukti nyata bahwa hubungan antar pribadi dalam perkawinan itu diletakkan pada pondasi yang kokoh. Apakah sepanjang waktu itu tidak terjadi masalah? Tentu saja ada. Masalah keuangan, pekerjaan, pendidikan anak, komunikasi, hubungan dengan tetangga, mungkin juga iman silih berganti memenuhi pikiran mereka. Apakah masalah-masalah itu pasti terselesaikan? Belum tentu. Pasti ada 1-2 masalah yang terselesaikan dengan tuntas dan memuaskan semua pihak. Ada masalah yang masih menggantung. Ada pula masalah yang malah menimbulkan masalah baru. Berapapun usia sebuah perkawinan, masalah perkawinan ini tetap terjadi. Ada beberapa kasus di mana suami istri memutuskan bercerai, padahal baru setengah tahun menyatakan saling mencintai. Sebaliknya, ada pula pasangan yang bercerai setelah 25 tahun perkawinan. Ternyata jangka waktu yang lama dalam hidup bersama tidak menjamin keberlangsungan. Masalah yang terjadi dalam sebuah perkawinan ini juga terjadi dalam berbagai kelompok masyarakat lainnya. Saudara-saudari terkasih, jika dalam membangun sebuah rumah, dalam mempertahankan sebuah relasi antar pribadi tidak dibangun dengan dasar yang kokoh, maka rumah itu akan roboh dan relasi itu akan terceraikan. Apalagi dalam iman kepada Tuhan. Iman tidak didasarkan atas apapun yang biasanya dipakai dalam kehidupan manusia di dunia. Batu dan semen jelas tidak diperlukan. Iman juga tidak seperti orang berdagang di mana kita bisa mendapatkan barang atau jasa setelah memberikan uang dalam jumlah tertentu. Iman juga lebih daripada kedisiplinan dalam dunia militer di mana kita melakukan sesuatu karena diperintah. Iman menuntut kedewasaan, tidak seperti anak kecil yang akan taat jika keinginannya. Jadi, pondasi iman yang kokoh harus didasarkan pada apa? Di dalam Gereja Katolik diajarkan tentang hukum yang terbesar, yaitu kasih. Mungkin kita bisa melakukan banyak hal hebat dalam hidup, tetapi jika tidak didasarkan atas kasih, maka tindakan kita itu belum didasarkan atas iman. Kasih adalah pondasi terkuat mengalahkan bahan bangunan apapun atau relasi apapun, karena Allah adalah kasih. Dengan apakah kita dasarkan hubungan kita dengan manusia lain? Dengan apakah kita landaskan iman kita kepada Tuhan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan,
Di dalam hidup di dunia, kami harus membangun rumah dengan pondasi yang kokoh. Di dalam berelasi dengan orang lain, kami harus mendasarkan pada saling menghormati dan saling percaya. Ajarlah kami untuk memiliki iman yang kuat kepadamu, agar keselamatan kekalah yang kami dapatkan. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.